Metu dhewe. Di dunia mancing kolam pasti selalu ada yang namanya lapak gacor dan ada juga yang namanya lapak neraka. Dengan beruntungnya di kesempatan kali ini saya merasakan mendapatkan lapak yang benar-benar gacor. Dan karena itu saya mau ajak kalian merasakan bagaimana keseruannya. Halo teman-teman, kemarin kita habis mancing. Masih seputar perbawalan. Kemarin kami main ke kolam Galatama Bawal Pak YT. Dan secara nggak sengaja mendapatkan kesempatan buat mendapatkan undian lapak pojok. Yang kalau di kolam ini, terkhusus di siang hari, lapak pojoknya itu adalah lapak yang gacor. Dan sebenarnya lapak pojok itu nggak selamanya adalah lapak yang gacor. Terkadang bisa juga lapak pojok adalah lapak yang jelek. Bahkan awalnya kami nggak ada niatan untuk bikin konten. Cuman setelah lapaknya diundi dan orang-orang kemarin bilang, oh itu lapaknya bagus mas, segala macem gini gitu. Ternyata kami juga bawa kamera, jadi sekalian aja bikin konten. Siapa tahu jadi konten yang bagus dan ternyata beneran bagus. Umpan yang kemarin kami pakai adalah kacang dan juga cacing. Tentu aja mengikuti umpan hot yang baru jalan di kolam itu. Cacingnya kami pakai cacing ungker karena yang tersedia itu. Sebenarnya pakai cacing anaconda juga bagus, cuman karena nyarinya susah. Dan kami juga bikin kacang sebelum berangkat ke kolam Pak YT. Saya memulai dengan umpan cacing. Saya pasang menyesuaikan kail dan sedikit ditembus hingga ke bagian senarnya. Untuk sekali pakai, cacing yang digunakan hanya setengahnya, mengikuti ukuran seberapa besar cacingnya dan juga seberapa besar kail kita. Begitu sesi dimulai, pelampung saya langsung beberapa kali bergerak pelan. Ikan pertama pun kena. Nggak butuh waktu untuk menaikkannya. Ikan pertama yang naik yaitu size yang cukup kecil. Kembali ya. pengen nyiwaknya itu kalau kacang tapi resiko mas. Oh. Sok belum jadi sok mana juga. Oh gitu. Nggak tahu tempo pun. Oh. Senar yang saya pakai yaitu Shinori berukuran 0,35 dan kail yang saya pakai adalah Iseyama berukuran nomor 6. Sebenarnya kita bisa pakai kail yang lebih besar, tapi saya tetap memakai kail nomor 6 supaya umpan bisa lebih natural saat dimakan. Wih, apik banget kena Ngampli. Bawal di kolam ini cukup aktif dan terkadang makannya juga lumayan kasar. Beberapa kali umpan cuma digigit sebentar dan titik terbaiknya adalah lempar mepet sampai ke blower. Apalagi saya menggunakan cacing tanpa bom sama sekali. Setelan yang saya gunakan menggunakan cacing yaitu sedikit menggantung, tapi nggak berhenti di satu posisi aja. Saya mulai dengan kedalaman sekitar 10 cm dari dasar kolam.
dan naik perlahan sampai ke 40 cm. Tergantung bagaimana respon dan juga aktivitas ikan. Ketika ikan dirasa makan terlalu kasar, saya naikkan sedikit demi sedikit sebanyak 3 cm. Dalam waktu nggak sampai setengah jam, saya sudah dapat beberapa ekor. Kebiasaan aku kumbal. Cacing ternyata memang sangat bagus hari ini. Ritme lemparannya saya rapikan. Setiap tidak ada sambaran, saya lempar ulang ke bagian blower. Tolong mas, malah ngerepotin. Sekarang nggak main, soalnya cuma kesini nonton gitu. Matur nuwun mas. Ya, wis ya. Cepet jorok. Enggak mau. Tapi itu bisa kok. Itu lihat. Metu dhewe. Makasih, makasih. Iya toh. Ya terus ngono. Oke, sorry. Ya anu muatan ini. Ora mas. Oh, Cilio. Berani. Malah ngerepotin jenengan mas. Oke. Oh, siap. Matur nuwun mas. Oh, tatu. Tatu ganti wae ya mas. Iya, benar. Saya pikir jika mulai menjadikan tempo bom dengan kacang, maka ikannya akan semakin mengunci di lapak saya. Karena umpan cacing nggak pakai bom, saya mulai nyicil ngebom dengan kacang, tapi di titik yang berbeda dengan umpan cacing tadi. Mau mas? Oh tapi waduh. Jalan kanan bu, antar balik sini. Jangan jalan kanan itu. Aduh.
kehilangan strip. Putus dedel putus. Abang tidak lurus ini putus. Oh, merah. Saya pakai kacang hanya 1 butir dengan kail dan setelan yang masih sama. Kali ini pelampung sudah menggantung kurang lebih 40 cm dari dasar kolam. Kalau mas, pelampung kembali aktif dan ikan langsung makan. Uniknya kali ini dua-duanya sama-sama jalan. Setelah cacing, kacang pun tetap dimakan. Nek nyamping berarti kurang nganu mas? Kurang ngambang apa? Terlalu banyak. Apa iya? Nek ngono kuwi makan apa? Nah, ini makan. Ditelat ke, Mas? Wih, tipis. Makasih. Taruh. Megangnya pakai serok, Mas. Oh, sip. Di bawah. Terlanjur. Ketika bom saya sudah cukup jadi, ikan makan dengan semakin kasar, membuat saya kembali mengubah setelan pelampung naik sedikit demi sedikit. Saat ini jarak pelampung hingga dasar kolam menggantung setinggi 70 cm. Tempo bom saya masih sama, sekitar 2-3 butir, mungkin sekitar 30 detik sekali karena ikannya sangat ngumpul di lapak ini. Wih, api. Copot ke barang. Tuh, angel. Wah, reket kabeh. Kayaknya bangun masih mati. Amping turunin lagi ya? Wah, cili tenanan nih ya nih. Waduh, melu mas. Oh, oi. Duh. Lambung tenggelam, angkat, kena lagi. Nggak. Rodok kali. Sampai hampir pertengahan sesi, wadah saya sudah mulai terisi banyak. Catatannya piro iki?
Langsung teko bayi itu Tira deh datang. Tapi kan gendene naik gen kuman dulu. Nyamping Yon. Nyamber Mas, gak bisa. Tetep nyamber. Makanya kayak gede kok kan sebenarnya apa? Malinya soalnya dia Kalau langsung. Oh. yang ini. Malah HP kena. Turun lagi. Iya, kan ini normal. Abnormal berarti. Oke. Iya. Boleh. Mau dulu. Tolong Mas. Oh. Repoti malah. Ya, terima kasih Mas. Mau apa coba foto dong. Mau tuh kepas gendong tapi ndek. Hapus ya aku yuk. Lumayan gitu. Matur nuwun Mas Labib. Nah gini ganti ya Mas? Kenapa? Tato. Api-api kedai. Waduh. Margonera tahu tanggung. Margonera tahu tanggung. Nek minum becak ya. Orang apa? Jadi lautan.
Yo, mancing. Pinggir apa ya, Bang? Sana, pojok cepat. Lama itu. Kalau ente kan sana sampai gerakan kita gitu. Tebal. Menjelang akhir sesi, saya bahkan terpaksa pakai 2 wadah buat nampung ikannya. Sampai-sampai saya banyak dibantu dengan Mas Labib di sebelah saya. Berarti langsung ke sini ya? Tapi yang paling enggak. Angel. Tangnya mana, Dik? Tang. Pas atas ya? Boleh dikambang atau mana? Wah, rusak itu. Alamat. Oh. Udah dibedol. Orang. Wah. Sering. Sesi pun berakhir dan ini saatnya pengecekan dan penimbangan akhir dari setiap peserta. Oke, Mas Bintang ini. Lapak 55. Hari ini tanggal 21 3972. Total perolehan saya hari ini ada di angka 39 kg. Peserta lain yang paling dekat untuk mengejar saya ada di 36 kg, disusul dengan 31 kg. Sementara peserta lainnya rata-rata cuma mendapatkan belasan kilo aja. C1 Mas Bintang, tambah omset 1. Saya dapat juara total terberat pertama dan teman saya juga berhasil mendapatkan juara ekstra C. Kegacoran hari ini bukan hanya di setelan dan umpan saya, tapi lapak memang sangat-sangat pengaruh. Apabila saya menerapkan teknik dan umpan ini di lapak lain, hasilnya tidak akan bisa sebagus ini. Apabila mendapatkan lapak yang gacor, tanpa persiapan dan skill yang mumpuni, maka hasilnya juga akan biasa-biasa aja. Memang Galatama Bawal bukan sekedar keberuntungan yang terpenting, tapi juga bagaimana kita membaca pola dan menjaga tempo permainan. Kalau teman-teman penasaran dengan produk yang saya pakai,
bisa cek di toko online Gembong Pancing di Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Segini dulu video mancing kali ini, dan sampai ketemu lagi di video mancing-mancing berikutnya. Dadah!